Waktu-waktu tertentu, Iya. apakah secara berkala ya ada perubahan mengenai jumlah meterai ya yang cukup itu kan karena dibubuhi tanda tangan di atas meterai yang cukup gitu. Ya. Kenapa cukup? Karena bisa saja tahu berubah-ubah. Sebelumnya kan 6.000 meterai itu. Betul. Sebelumnya lagi 3.000 rupiah. Sekarang sudah 10.000 sejak berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai. Tambah tahun Dan tambah mahal ya Bang? Ya, begitulah. Apakah untuk upaya untuk peningkatan pajak di bangsa kita, ini kebijakan pemerintah, sehingga untuk upaya untuk peningkatan pajak dengan cara menaikkan biaya materai. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai ini Ya. sudah mulai berlaku. Materai itu adalah 10.000 rupiah yang sebelumnya 6.000 rupiah. Oke. Begitu. Jadi apa sebenarnya fungsi dari materai itu? Siap. Nah, fungsi materai itu adalah bea pajak terhadap tulisan, terhadap dokumen-dokumen, Ya. baik yang tertulis atau yang ditulis tangan atau yang dicetak atau secara elektronik yang dibebankan bagi para pihak yang melakukan hubungan hukum. Oke. Ya, sebagai bea pajak dokumen yang diterbitkan oleh para pihak. Ini hubungannya adalah terkait dengan keperdataan. Gitu. Kalau peraturan Kementerian Keuangannya, ya PMK, Peraturan Menteri Keuangan mengatur bagaimana kepentingan ataupun fungsi meterai ini untuk hal-hal apa saja. Oke. Gitu ya. Nanti akan kita jelaskan tentang itu. Namun secara umum meterai itu adalah berfungsi sebagai bea pajak terhadap dokumen-dokumen. Baik. Ya, yang terbitkan secara tertulis, tulis tangan, cetak, elektronik ataupun dokumen yang berharga untuk kepentingan para pihak yang menyatakan dokumen itu adalah sebagai alat buktikah, sebagai dokumen yang dibebankan pajak untuk kepentingan hari itu, untuk kepentingan kedepannya sebagai alat pembuktian di pengadilankah, seperti itu. Atau memang ada penetapan dari Menteri Keuangan yang menyatakan dokumen ini perlu dibubuhi meterai. Apakah itu akta notaris, gitu kan? Jadi ada memang yang wajib banget harus Ada yang pakai wajib, ya? betul. Oke. Salinan-salinan, gitu kan? Gross akta notaris, gitu. Termasuk kwitansi yang dulu 10 juta minimal dibubuhi meterai. Ya. Sebelumnya lagi 7.500.000. Sekarang semenjak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai, minimal 5 juta ke atas Sudah harus pakai. sudah harus dibubuhi meterai. Oh, Wajibkah? Sebenarnya tidak wajib, tapi ketika fungsi dari kwitansi tersebut untuk alat bukti di pengadilan, makanya perlu dilakukan pembubuhan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya, sebagai alat bukti yang sah untuk dilampirkan pada alat bukti di pengadilan sebagai bukti bea meterai yang tertunggak pembayaran pajaknya, gitu. Tertunggak, dia dulu belum membubuhi meterai. Oke. Nah, jadi dia menyatakan bahwasanya pengadilan itu membutuhkan bukti yang dibubuhi meterai. Di mana? Di pengadilan. Pengesahan alat bukti itu harus berdasarkan ketentuannya di kantor pos melalui pejabat yang berwenang ditunjuk oleh kantor pos untuk dilegalisasi. Meterainya dinyatakan ditempelkan di dokumen-dokumen penting itu untuk pembuktian di pengadilan dan disahkan, dicap, ditandatangani. Dan ini menyerupai dengan aslinya, begitu ya. Misalkan perjanjian ini untuk dijadikan alat bukti di pengadilan sebagai kasus perdata yang sedang disengketakan. Dan perjanjian ini merupakan alat bukti untuk bisa dihadirkan di pengadilan meyakinkan majelis hakim. Untuk dilampirkan di pengadilan harus sebelumnya dibayarkan pajak atas pembuktian itu. Nah, ini kan kepentingan dari fungsi dari meterai itu adalah sebagai dokumen yang dilegalisasi dengan dibubuhi meterai melalui pejabat yang berwenang di kantor pos, gitu kan? Makanya kita bayarkan lagi pajaknya untuk dilampirkan bukti pengadilan dalam perkara-perkara perdata.
menyatakan bahwasanya pernah ada perjanjian, menyatakan bahwasanya perjanjian ini berdasarkan salinan aslinya, menyatakan perjanjian ini telah dibayarkan pajaknya untuk kepentingan pembuktian. Nanti kita akan sebutkan apa-apa saja yang dapat dibebankan biaya materai terhadap dokumen-dokumen apa saja, gitu ya. Namun secara umum kita dapat sampaikan bahwasanya tidak hanya sebatas kwitansi, ya kwitansi. Jadi kalau pertanyaan ada masyarakat menyatakan bahwasanya Pak, saya mau tanda tangan pembayaran kwitansi ini atas utang saya, berapa nominalnya? 10 juta. Pakai materai kah? Baiknya pakai materai. Bahwasanya telah dibebankan pajak bagi salah satu pihak atas pembayaran terhadap kwitansi sebagai pembuktian atas transaksi keperdataannya, gitu. Yang jelas ada hubungan keperdataan antara seseorang dengan seseorang. Nah gitu. Jadi aktivitas yang ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan, aktivitas hukum yang didokumenkan itu ada beban pajak terhadapnya. Perjanjian kerja, gitu ya. Masing-masing ada 2 rangkap, untuk si karyawan satu, untuk si perusahaan satu, dibebankan biaya materai. Jadi ada beban pajak terhadap dokumen itu. Itulah salah satu fungsi materai tadi ya. Salah satunya dari fungsi materai. Oke. Kalau yang di pengadilan tadi kan seandainya tidak terjadi apa-apa, Bang Parlin, di pengadilan perdata tadi ya terkait dengan perjanjian, masih perlukah materai? Itu kan karena mungkin ada satu masalah di lain hari gitu setelah perjanjian terjadi. Tapi kalau nggak ada apa-apa, masih perlu si meterainya itu sendiri. Tidak perlu. Hanya sebatas untuk, makanya materai ini berfungsi hanya sebatas untuk pembebanan biaya pajak terhadap aktivitas hukumnya. Oke. Gitu. Jadi ketika tidak ada permasalahan, ketika tidak ada muncul konflik, tidak ada sengketa terkait dengan perjanjian yang dilangsungkan, ya tidak ada masalah terhadapnya. Gitu. Cuma atas anjuran pemerintah terhadap pembebanan dokumen-dokumen yang perlu dibubuhi, diwajibkan untuk membubuhi materai. Makanya kalau tidak, ya berarti melanggar. Bukan melanggar, sebenarnya tidak sempurnalah dokumen itu. Tidak sempurna dokumen itu. Kapan kesempurnaannya? Dinyatakan telah dibayarkan pajak terhadap dokumen-dokumennya dengan membubuhi materai. Kapan? Apakah dia mau langsungkan ditandatangani di para pihak melalui kesepakatan itu dituangkan, ditandatangani di atas materai, atau yang kedua ketika tertunggak, gitu ya. Tertunggak itu bisa diajukan permohonan untuk penempelan materai di kantor pos. Maka lunaslah biaya pajaknya. Maka lunaslah, dibayarkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan untuk apakah sebagai alat bukti untuk di pengadilan, ya dengan perjanjian yang ada sebenarnya sah. Kenapa? Karena di dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak ada menyebutkan mengenai syarat sah perjanjian itu harus dibubuhi materai. Oke, jadi nggak penting dong sebenarnya si materai ini, Bang Parlin? Tidak penting, hanya pembebanan. Penting satu sisi, penting untuk kepentingan pembuktian. Oke. Ya. Tidak penting ya sebenarnya kan sah perjanjiannya, bukan berarti tidak sah. Gitu. Terhadap aktivitas keperdataan para pihaknya itu yang dibebankan pajak. Gitu. Sama seperti halnya waktu ada HRD, tanda-tangan perjanjian kerja waktu tertentu di lokasi perkebunan yang jauh dari perkotaan. Ya. Dia menandatangani kerja waktu tertentu terhadap karyawannya ada sekitar 100 lebih. Sementara dari kota ke kampung itu di sebuah proyek itu jauh. Ketika mau membeli atau mendapatkan materai cukup jauh. Jadi konsultasilah si HRD ini kepada saya. Pak, saya kena marah oleh atasan saya karena saya tidak bawa materai. Karena di dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang akan ditandatangani itu saya lupa membawa materai dan saya lupa menempelkannya. Sementara mau cari lagi jauh lokasinya. Ketika mau mendapatkan hari ini jauh, seluruh karyawan sudah menunggu dan belum tentu dapat. Gitu. Bagaimana Pak? Ya, tidak batal perjanjiannya. Oh, nggak bisa. Tidak batal perjanjian itu ketika ditandatangani tidak ada materai. Tetap berlaku juga. Tidak berlaku karena mengenai syarat sah pada sebuah perjanjian tidak ada salah satu poin menyatakan harus dibubuhi materai. Karena syarat sah pada syarat sah pada perjanjian adalah pertama ada kata sepakat, ada objek perjanjian, ada para pihaknya dan ada sesuatu sebab yang halal.
Tidak ada menyebutkan situ salah satu poinnya kelima kah begitu ya, kan itu ada 4 poin, kelima harus ada metre, tidak. Tetap sah. Tidak ditandatangani pun tidak ada masalah. Penting ada kata sepakat. Menyatakan pembuktian kesepakatan ini yang perlu pembuktian ketika ada muncul sengketa di pengadilan. Begitu. Baik. Jadi apa sebenarnya fungsi meterai ini, Bang Parlin? Itu hanya sebatas pembebasan biaya meterai saja, pembebasan biaya pajak terhadap aktivitas hukumnya, gitu. Dan di beberapa dokumen diwajibkan negara memang harus pakai meterai. Harus memanfaatkan itu meterai karena pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai. Oke. Dan ada turunan-turunannya. Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan dokumen-dokumen apa yang mewajibkan untuk menempelkan meterai. Ketika saat ini sudah meterai 2 tahun 2020 dan berlaku di 2021 Januari tanggal 1 pink, itu ya. Yang warna pink itu ya. Warna pink berlakulah meterai 10.000. Begitu. Maka wajib ditempelkan, terutama akta notaris ya. Akta notaris itu wajib menempelkan salinan gitu. Kwitansi tadi ya. Kwitansi begitu ya. Nanti akan kita jelaskan apa-apa saja yang menjadi sebuah dasar agar meterai ini menjadi poin penting fungsinya untuk ditempelkan pada dokumen-dokumen itu. Setelah jeda berikut Bang Perlindungan. Satu pertanyaan dari Bunda Ita Miron di line WhatsApp. Jess, tolong sampaikan untuk orang yang berutang di atas 5 atau 10 juta, apakah masih harus memakai meterai? Salam, lesung pipit. Terima kasih Bu Ita Miron. Silahkan di. Jadi kalau untuk ketentuannya saat ini itu harus di atas 5 juta. Jadi minimal 5 juta. 5 juta Rp1 itu sudah menggunakan meterai. Nah, apa saja poinnya? Apakah terkait dengan utang? Ya, pengakuan utang minimal 5 juta ke atas itu harus menggunakan meterai 10.000 saat ini berdasarkan ketentuannya. Kemudian atas pembayaran utang yang sebagian atau seluruhnya, yang penting minimal 5 juta ke atas. 5 juta Rp1 sudah termasuk 5 juta ke atas. Menggunakan meterai Rp10.000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai. Berarti ada beban pajak, pelunasan pajak terhadap aktivitas hukum keperdataannya. Begitu. Ini maksudnya memakai meterai kalau orang yang berutang itu untuk perjanjian tertulisnya ya. Kwitansinya. Kalau perjanjian yang terpisah nggak perlu. Kalau perjanjiannya, jadi kalau misalkan dia mau memuat di dalam perjanjian terhadap pembayaran utangnya, maka perjanjiannya itu yang dibubuhi meterai. Tapi kalau hanya kwitansi dan membunyikan kwitansi tentang aktivitas pembayaran atau utang, di kwitansinya aja meterainya. Di kwitansinya saja. Ketika dia buat 2 rangkap dengan perihal yang berbeda. Apakah satu perjanjian, yang satu adalah kwitansi, tetap membebankan kwitansinya itu bubuhi materai Rp10.000. Jadi kwitansinya yang perlu meterai ya. Jadi kwitansinya ada 1 lembar ya, membuatkan hak dan kewajiban satunya saja. Ini merupakan pembayaran utang terhadap utang yang pernah dulu dipinjam misalkan begitu, sehingga dibubuhi oleh meterai. Tapi kalau dia buat sebuah perjanjian terhadap pengakuan utang atau pembayaran utang, lalu mengenai perjanjiannya misalkan sampai 100 halaman sekalipun, 100 halaman tuh 1 meterai berserta rangkapnya. Misalkan dibuat 2 rangkap untuk kepentingan pihak pertama dan pihak kedua. Berarti ada 2 rangkap, masing-masing memiliki meterai. Dibebankan pajak meterai terhadap perjanjian induk maupun atau salinan-salinannya. Semoga menjawab. Berarti yang dimaksud Bunda Ita Miron betul ya, harus menggunakan meterai. Ya betul. Jadi kalau 5 juta sampai di antara 5 juta sudah sampai termasuk 10 juta masuk gitu. Tadi sebelum kita jeda, kita sampai di beberapa dokumen atau perjanjian atau apa tadi, kewajiban yang memang harus memakai meterai ya Bang Perlindungan. Ya betul. Jadi untuk menerangkan bagaimana suatu kejadian yang bersifat keperdataan terhadap aktivitas hukum keperdataan, tidak hanya mengenai kwitansi saja ya. Jadi ada hal-hal yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai kewajiban untuk membubuhi meterai. Ya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang
nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai. Siap. Poinnya adalah satu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Gitu. Oh, surat perjanjian perlu nih. Perjanjian perlu, wajib untuk membubuhi materai. Oh, kita tidak bubuhi materai, Pak, tidak akan ada sampai permasalahan hukum di kemudian hari. Begitu ya, tidak ada masalah. Perjanjiannya tidak batal. Tapi mengenai ketaatan di dalam pemenuhan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang biaya materai, dia tidak patuh. Oh gitu. Karena tadi kan di awal kan Anda bilang sebenarnya penting nggak penting sih Jess pembubuhan materai di perjanjian. Iya, kan. mengenai dia tidak membubuhi materai, perjanjiannya tidak batal. Tapi dia tidak patuh terhadap undang-undang gitu. Apa sanksi kita nggak patuh sama undang-undang Ketika ini? perkaranya sampai muncul konflik atas sengketa permasalahan hukum keperdataan misalkan, lalu dia ingin menjadikan perkara itu naik ke ranah pengadilan, makanya dibubuhi materai. Makanya ada yang disebut dengan biaya materai pajak yang tertunggak, yang belum dibayarkan. Nah, kalau di dalam peraturan Menteri Keuangannya ada pemateraian kemudian namanya. Berarti bisa nyusul nih? Bisa. Di awal perjanjian nggak pakai materai, tapi pas ada masalah baru dibubuhkan. Bisa, karena ada pengaturan bagaimana pemateraian kemudian. Baiklah. Harus tempatnya di mana? Di kantor pos, dengan menjumpai pejabat yang ditunjuk oleh Pos Indonesia. Lama nggak tuh ya kira-kira? Nah, kalau masuk kantor pos pusat, paling sebelah kiri sudut ujung itu. Baik, dokumen selanjutnya apa lagi? Yang kedua adalah akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya. Akta notaris wajib membubuhi materai. Bayangkan notaris di Indonesia ada berapa ribu. Jadi setiap ada aktivitas penerbitan aktanya wajib membubuhi materai. 10.000 saat ini. Materai yang berapa banyak pajak yang dibebankan setiap dokumen-dokumen untuk kepentingan pendapatan pajak negara, pendapatan negara dari pajak, gitu ya. Kemudian akta pejabat membuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. PPAT, pajak membuat akta tanah, ini masih di PPAT, tapi ada notaris merangkap PPAT. Jadi notaris di mana membuat akta tanah gitu, di notaris bukan, pejabatnya sudah ditentukan, tapi kadang notaris juga PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Makanya di pelang-pelang tuh sering notaris atau PPAT. Notaris gitu dan ya? PPAT. Gitu. Jadi di PPAT sebenarnya di notaris, di notaris salah satu poinnya adalah tentang perjanjian-perjanjian saja, gitu kan, atau ada hal-hal yang mungkin tugas dan fungsinya sebagai perpanjang tangan pemerintah dilimbahkan kepada notaris. Tapi kalau PPAT pejabatnya khusus, biasanya PPAT juga notaris, tapi notaris belum tentu PPAT. Ya, begitu. Kemudian surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Apakah itu surat berharga terkait dengan pemegang saham, gitu ya, atas nama seseorang dalam dokumen-dokumen penting, gitu, wajib dibubuhi materai, ada di beban pajak. Biasa kalau dalam pemegang saham, misalkan satu lembarnya di dalam perusahaan itu dihitung 10.000 atau 1 juta. Setiap saham lembarnya itu dihitung 1 lembar saham dan dibebani materai, dibebani pajak atas dasar pembebanan pajak terhadap aktivitas hukumnya. Kemudian ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Siap. Gros ini adalah salinan aslinya yang ditandatangani gitu. Ya, yang dari salinan-salinan pada saat dibacakan itu ya. Itu kalau gros ini yang merupakan asli awal pada saat penandatanganan paraf, dan akhirnya mungkin apakah ada yang dicoret, dirubah dan lain-lainnya, itu gros. Kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Tadi udah kita jelaskan. Seperti yang tayangan Bunda juga ya. Kalau dulu 10 juta gitu ya. Sekarang sudah 5 juta. Tidak dibubuhi materai berarti ada masih kurang lengkap lah tentang kedudukan kwitansinya. Kwitansi ini bisa saja terkait dengan utang atau
Kedua adalah bentuk pembayaran utang atau sebagian pembayaran utangnya di atas 5 juta. Paham kan ya mengenai pembayaran utang sebagian itu kan? Misalkan 10 juta dibayar 5 juta. Bubuhi materai. Berarti ada sisa 5 juta lagi. Nanti pembayaran 5 juta kemudian 5 juta Rp1 kemudian dibubuhi materai 1 lagi gitu. Nyicil utang lah gitu ya. Nyicil. Sebahagian tuh bahasa halusnya ya. Iya. Ujung-ujungnya kan nyicil kan maksudnya. Cicilan itu. Cicilan. Kemudian menyebutkan penerimaan uang. Oke. Nah, penerimaan uang misal ya. Dari mana? Dari mana aja penerimaan uang? Ya, penerimaan uang termasuk itu gaji. Tidak termasuk gaji. Oh. Nanti akan kita sebutkan mengenai pengecualian apa-apa saja yang tidak dibubuhi materai. Tapi itu termasuk dokumen-dokumen secara pemikiran awam itu termasuk harus diberikan materai. Nanti akan saya jelaskan. Boleh. Ada segmen selanjutnya enggak? Ada segmen selanjutnya. Satu lagi nih, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketika ada peraturan pemerintah mengatur dokumen-dokumen lain untuk wajib diberikan bubuhan materai, itu harus diberikan materai. Nanti kita akan jelaskan yang tidak perlu dibubuhi materai. Jadi sudah ada beberapa dokumen yang memang wajib untuk dibubuhi materai. Ya. Tapi ini yang tidak wajib. Nah sekarang yang nggak wajib ya. Nggak wajib. Yang tapi menurut pandangan awam kita kayaknya penting banget gitu. Ya. Ternyata nggak wajib ya. Ya. Apa itu? Ini salah satunya adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang. Oke. Penyimpanan barang, ya, dokumen-dokumen penyimpanan barang di gudang-gudang gitu ya. Kemudian ada konosemen. Apa konosemen? Konosemen ini adalah kontrak pengangkutan barang yang menggunakan pelayaran kapal gitu, perahu atau apa? Kontainer yang membawa kapal barang. peti kemas gitu. Itu ya, tidak membutuhkan itu. Kemudian ada surat angkutan penumpang barang dan penumpang. Jadi surat-surat pengangkutan barang dan orang ya menggunakan apakah itu maskapai udara, darat ataupun laut ataupun air. Pernah kamu pergi ke Jakarta naik pesawat pakai materai? Tiket-tiketnya, pembeliannya, termasuk asuransinya ya, nggak ada. Nggak ada, kan? Jadi tidak wajib itu. Walaupun dituangkan mengenai perjanjian tidak boleh membawa gas, tidak boleh mengandung api, senjata tajam dan lain, tapi tidak perlu ada dokumen itu perlu ditandatangani di atas materai, tidak perlu. Tapi itu tetap sah ya. Tetap sah. Tetap bisa kita klaim. Itu termasuk bagian dari pengecualian untuk tidak dibebankan materai. Siap. Kemudian ada segala bentuk ijazah. Oh iya ya, ijazah nggak ada materai kan? Ya. Dokumen penting kan? Iya, baru ngeh. Dokumen penting, tapi dia tidak perlu dibubuhi materai. Gitu. Kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu pensiunan, uang tunjangan, uang pembayaran pendapatan lainnya, yang baik dihubungkan dengan pekerjaan atau yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Nah, begitulah. Tidak ada perlu pakai materai itu, transfer aja atau terima cash. Tapi ini sewaktu-waktu mungkinkah bisa berubah? Misalnya ada peraturan lagi dari pemerintah, bisa saja, dokumen yang tadi nggak perlu jadi perlu gitu. Makanya tadi disebutkan mengenai kewajiban pembayaran bea pajaknya ketika ada dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya. Kan untuk sementara yang tadi itu saja tuh. Ya, apakah akta notaris, PPAT ya, perjanjian, pernyataan, uang di atas 5 juta gitu kan. Ketika peraturan pemerintah menekankan bahwasanya ijazah suatu saat wajib mengenakan materai, waduh, dibebankan tuh. Makin banyak itu termasuk bagian dari sebenarnya banyak yang mau mendapatkan dari pajak ini untuk kepentingan kas negara itu banyak. Bayangkan aja lah materai dicetak berapa, yang digunakan berapa, diaudit, lalu terlihat berapa pendapatan negara terhadap pajak khusus materai saja. Belum motor, belum mobil, belum PBB dan lain-lain, pajak bumi dan bangunan, galian C gitu kan, tambang batu bara. Banyak banget pun. Nggak bisa dilihat uang tuh, bentuk gunung aja kan.
Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat bersamaan dengan itu berasal dari kas negara. Baik. Nah, tadi yang pajak-pajak tadi ya, pembayaran pajak ya, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan undangan, tidak perlu dibebankan tidak perlu dibebankan biaya materai. Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, ya, itu juga koperasi dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang dan pengeluaran surat berharga dan pemberian dokumen kepada nasabah. Oke. Maka kita aktivitas di bank tidak ada Pakai apapun materai ya. beban materai. Tapi kalau surat pernyataan kehilangan apakah itu kehilangan ATM, surat pernyataan bahwasanya ini adalah biodata saya dengan sesungguhnya, baru dibebankan materai atas pernyataan itu. Tapi kalau untuk pembayaran setoran ya ke bank itu atau pengambilan uang dari bank ya tidak perlu dibebankan materai. Kemudian ada selanjutnya surat gadai. Iya. Surat gadai. Oke. Pernah menggadaikan, Jess? Pernah. Jadi tidak ada Nggak perlu. ada ya? Tidak ada pakai kwitansi, tidak ada perlu ada penyebutan di situ harus menggunakan materai. Mungkin apakah pernyataan terhadap biodata dirinya sesungguhnya menyatakan yang biodata adalah dirinya, dibubuhi materai. Surat pernyataan poin penting menjadi sebuah bukti terhadap pengakuan untuk legalitas terhadap dokumennya, gitu ya. Kemudian tanda pembagian keuntungan bunga ya, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dokumen apapun. Dan terakhir dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan dari Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, itu tidak perlu ada dokumen-dokumen itu. Baik. Untuk ditantangan materai. Ini tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi Ya. boleh kita ulang lagi khusus untuk Pak Hendrik. Wow, sampai batuk saya ya mau membacakannya gitu ya. Berapa besar sih kekuatan hukum kalau kita pakai materai? Ya. Khususnya materai 10.000 nih ya, karena 6.000 nih nggak berlaku lagi Pak Hendrik. Silakan dijelaskan. Ya, kekuatannya untuk ketika ada perlu pembuktian di pengadilan. Makanya di dalam ketentuannya ya, kepentingan dari materai ini Ya. adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Ya. Ya, itu poin penting. Ada 3 poin pentingnya ketika materai ini dijadikan sebagai poin pentingnya. Kemudian dokumen yang biaya materainya itu tidak kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Artinya belum dilunasi atau belum dibayarkan. Seperti perjanjian yang belum ditandatangani di atas materai perlu dibayarkan pajaknya dengan membubuhi materai. Pergi kantor pos, dicap, ditantangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh kantor pos Yusul. Indonesia. Dan kemudian adalah dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan diberlakukan di Indonesia. Gitu. Dokumen di luar negeri kan tidak ada materai 10.000. Ya. Karena di luar negeri tidak berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Ya. Ketika akan diberlakukan di Indonesia, makanya ini harus dibubuhi materai. Nah, berlakulah hukum Indonesia. Nah, itulah kepentingannya. Nah, sejauh itu. Oke, jadi ini cukup penting kita rasa untuk bisa dihormati ya ketentuan hukum tentang materai ini. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi tapi ini tidak berhubungan dengan materai dari Pak Ajat terkait dengan apabila ada seorang tamu atau pendatang baru yang tidak membawa surat keterangan jalan, tujuan dari daerah asalnya, bahkan KTP-nya juga hanya KTP fotokopi. Ya. Nah ini bahkan ada ketentuan juga dari desa tersebut untuk 1x24 jam tamu wajib lapor dan ucapkan salam. Itu seperti apa? Ada nggak sanksi pidana ataupun hal-hal yang memberatkan si tamu atau pendatang tadi dalam satu desa, Bang Parlin? Ya, jadi setiap daerah memiliki ketentuan hukum masyarakat yang berlaku padanya. Ya, apakah itu adat istiadat, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama berlaku, kemudian norma-norma yang tidak dituangkan dalam peraturan perundangan ataupun tingkat terendah pada peraturan daerah, perda. Ketika suatu daerah terpencil yang mengatur bahwasanya setiap orang tamu yang datang harus melapor, itu kan dalam ketentuan peraturan perundangan. Mungkin saya belum membaca, itu tidak ada ketentuan itu. Kok 1x24 jam, kok 2x24 jam wajib melapor ke RT atau pemerintah setempat. Ya. Bisa saja toh tamu yang datang, mohon maaf, misalkan dia teroris, Ya. masuk ke kampung-kampung untuk menyembunyikan dirinya, ya,
agar dia bisa sesaat saja untuk menginap di sana, untuk sebelumnya dia sebagai buronan kah, atau dia narapidana yang lari dari lembaga pemasyarakatan. Nah, maka itu kepentingan wajib untuk melapor. Ketika tidak melapor, makanya berlakulah hukum masyarakat itu. Ya, apakah dia dipanggil oleh RT, digedor tengah malam, kau belum lapor, ngelapor dulu, kau siapa? RT ini membutuhkan biodatamu. Begitu. Bisa saja toh tamu yang datang orang yang tidak diundang, mau maling kah, atau ini pasangan gelapnya datang bertamu di tengah malam itu, makanya wajib lapor. Itu sebagai bentuk hukum masyarakat, sebagai norma yang berlaku sampai saat ini, dan itu wajib dipatuhi sebenarnya. Makanya tidak hanya hukum yang berlaku, tapi norma-norma etika-etika masyarakat itu yang menjadi sebuah rujukan kita untuk patuh juga. Makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu. Baiklah, semoga menjawab Pak Ajat ya. Jadi tamu di desa Pak Ajat nih bisa patuhlah terhadap hukum yang ada di desa tersebut.